Waktu itu benar-benar satu pergumulan yang luar biasa di usaha kami, khususnya suami saya itu mengalami cobaan dan dia ditipu sama rekan kerjanya. Kemudian satu-satunya aset yaitu kantor itu harus dijual. Di situ saya nggak terima secara pribadi. Tuhan, I give all the things to you Lord, tapi lo kok kasih gue kayak gini? Kalau umpamanya ada tukang tagih yang nelfon saya, Bu, kalau umpamanya bulanannya ibu cicilannya nggak dibayar bulan ini, bulan depan kantornya dilelang. Dan setiap kali saya terima itu telepon, saya nggak sanggup. Sampai satu hari saya katakan, Tuhan, saya give up. Enakan saya mati deh. Nama saya Sisi Peleh. Saya punya latar belakang itu kuliah dengan anak satu, suami satu, dan kita punya satu pelayanan namanya Areopagus Network. Itu adalah marketplace ministry, dan setelah beberapa lama kita ada extension lagi dari Areopagus Network, yaitu Areopagus Cancer Care. Kenapa Areopagus Cancer Care kita bentuk? Itu karena 7 tahun yang lalu saya mengalami satu cobaan yang Tuhan berikan, yaitu cancer dengan kondisi stadium 4, dan itu adalah satu pergumulan saya yang luar biasa, di mana saya encounter with God di dalam hal yang fase kedua. Kalau umpamanya fase pertama itu adalah pengenalan diri saya secara pribadi kepada Kristus yang saya imani, dan fase kedua adalah waktu saya mengalami satu benar-benar masuk ke lembah kekelaman, tapi saya nggak takut karena saya tahu Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup dan terus menghidupkan saya. Tahun ini saya berumur 58 tahun. Saya nggak malu untuk menyebutkan berapa umur saya, karena saya lihat pergerakan yang luar biasa. Sebelum saya cancer sama sesudah saya cancer, itu ada 2 fase yang benar-benar cut off. Dan saya ngelihat, kalau umpamanya saya lihat 10 tahun yang lalu sebelum saya cancer, saya mau lebih fit dibanding 10 tahun yang lalu. Itu karena benar-benar encounter with God itu nomor 1. Tapi setelah itu juga saya harus manage saya punya hidup dengan lifestyle, yaitu food dan juga mindset. Areopagus Network itu udah berdiri dari 2011, dan 5 tahun yang lalu setelah saya cancer, kemudian saya survive, dan ini benar-benar waktu saya, mungkin saya cerita sedikit bagaimana kondisi saya waktu pas cancer. Nah, waktu pas saya cancer itu benar-benar satu cobaan yang luar biasa. Itu adalah satu putusan yang bukan keputusan sih, tapi itu benar-benar cobaan yang saya alami begitu luar biasa. Takut nggak saya? Secara manusia, secara lahiriah pasti saya takut secara kedagingan. Tapi satu hal, saya melihat bagaimana Tuhan sudah memelihara saya dari waktu ke waktu. Saya ingat karena waktu kami ada pelayanan di beberapa tempat, umpamanya PI, dan sejak saya mahasiswa, saya pelayanan di LPMI maupun juga di Perkantas. Kalau umpamanya ini saya bilang, saya katakan ke setiap orang bahwa terima Kristus adalah satu hal yang mandatori, dan itu boleh membuat kekuatan bukan hanya pada saat itu, tapi kita punya hidup yang kekal. Nah, kalimat itu juga kembali kepada saya, dan saya katakan, saya tanya sama suami saya tadi, dokter bilang apa? Dokter bilang 4. Oh, oke, 4. Waktu pas dikatakan 4, itu semua hal secara kemanusiaan, saya punya pikiran yang terbang kemana-mana. Tapi saya katakan, akhirnya saya katakan begini sama Tuhan. Tuhan, tidak ada orang yang tidak lepas dari kematian, dan tidak ada orang yang bisa escape dari 2 kali 1. Ada yang meninggal masih baby, ada anak-anak ataupun remaja. Jadi bukan kematian itu kalau umpamanya orang itu udah tua. Tapi saya bilang, at the time Tuhan mau ambil, itu adalah otorisasinya Tuhan. Jadi saya katakan ke diri saya sendiri, I'm ready Lord, kapanpun Tuhan mau ambil. Hari ini, besok, at the end juga saya akan pergi kepada Bapa di surga. Jadi itu adalah satu kepastian bahwa iman saya boleh menggerakkan saya. Jadi kalau umpamanya orang bertanya, Sisi, di mana titik kesembuhan kamu? Apakah makanan atau kedokteran atau apa? Jadi kalau saya ditanya sama setiap orang, di mana titik balik saya katakan, waktu saya serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Saya nggak takut akan kematian.
kematian, bukan tidak takut akan kematian secara fisik, tapi saya tahu kematian itu adalah satu kehidupan kekal bersama Tuhan. Dan itu benar-benar settle down, saya punya emosi, dan setelah itu saya belajar nutrisi dari teman-teman di Advent, dan saya belajar sampai ke California bagaimana nutrisi itu bisa merubah pola hidup. Dan kemudian juga setelah itu juga saya belajar akupuncture, karena waktu saya combine antara, bukan berarti saya operasi ya, mastectomy, dan setelah itu dokter sarankan untuk saya kemo dan radiasi. Saya menjalankan dokteran untuk operasi, tapi untuk kemo dan radiasi saya katakan this is my part, dan saya tidak mengambil bagian itu, dan saya bertanggung jawab untuk apa yang saya ambil. Jadi 5 tahun yang lalu suami saya bilang, hayo sih untuk bikin pelayanan cancer care. Tapi waktu itu saya bilang enggak, saya adalah tipe orang yang di belakang, dan saya bilang saya support untuk Areopagus, tapi kalau umpamanya saya untuk speaker atau apa, saya bilang enggak. Jadi setelah corona kemarin di 2020, ada beberapa teman yang sharing ke saya, dia mau ke Malaysia, mau ke Singapura, ataupun umpamanya ke dokter di Indonesia sekalipun, juga itu adalah masa-masa yang susah. Dan waktu itulah saya tergerak kami untuk bikin Areopagus Cancer Care, bahwa saya sudah dikuatkan oleh Tuhan, dan saya juga mau berbagian di dalam pelayanan ini. Jadi Cancer Care itu dibentuk pada Desember di 2020. Jadi saya divonis dokter itu kanker mama dengan kondisi stadium 4, dan saya menjalani operasi mastectomy. Kemudian saya mengambil keputusan untuk tidak kemo dan tidak radiasi. Itu adalah keputusan saya, karena saya selalu katakan ini berulang-ulang, jangan sampai orang mengatakan, wah kamu nggak usah kemo, kamu nggak radiasi. Itu adalah satu keputusan yang saya ambil, dan saya bertanggung jawab untuk keputusan tersebut. Jadi setelah saya divonis kanker stadium 4, yang saya lakukan adalah, yang paling utama adalah memanage stres saya, karena manage stres, terus kemudian juga menata hidup saya dengan pola makan. Jadi manusia itu kan terdiri dari body, mind, and spirit, dan itu nggak bisa dipisahkan, hanya body aja, mind, dan kemudian pisahin dengan spirit. No, ini jadi satu kesatuan yang nggak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Kalau bagian yang satunya lemah, akan mempengaruhi juga bagian yang lain. Jadi kalau umpamanya 3 hal ini dirapikan, antara body, mind, and spirit, itu menjadi satu kesatuan yang holistik. Dan saya lihat bahwa Tuhan menciptakan begitu rupa makanan. Kalau umpamanya bilang, bisa nggak makanan untuk memperbaiki kesehatan? Pertama adalah, kalau umpamanya makanan itu kan benar-benar satu hal yang masuk ke dalam tubuh, dan itu dia akan mengganti sel. Dan kehidupan kita berlangsung itu juga dari makanan. Jadi saya belajar untuk nutrisi itu ke Loma Linda, kemudian saya belajar akupuncture. Jadi saat ini salah satu pelayanan saya adalah untuk akupuncture, bukan hanya untuk cancer, tapi untuk ada beberapa lagi yang lain. Dan saya bersyukur Tuhan menguatkan saya sebegitu rupa dengan mindset. Tapi jadi yang paling utama untuk cancer itu adalah mindset. Jadi kalau umpamanya mindset dalam pengertian kita settle down dengan iman kita, dan itu benar-benar kalau umpamanya kita lagi stres, semua badan kan semuanya benar-benar kaku dan keras ya. Nah kalau umpamanya kita benar-benar settle down dengan Kristus yang saya imani, itu benar-benar buat seluruh tubuhnya kita itu lebih nggak terlalu kaku, jadi lebih rileks, dan kemudian ini jadi satu kesatuan yang nggak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Saya melihat bahwa dengan adanya pelayanan Areopagus Cancer Care, kita juga akan di sana kita memberikan juga ceramah, ya, kemudian juga kesaksian dan lain-lain. Jadi ini adalah satu perjalanan saya bersama Tuhan, perjalanan iman saya bersama Tuhan, dan saya melihat satu perubahan yang luar biasa, bahwa yang paling saya rasakan adalah sebelum sama sesudah cancer, itu tubuh saya lebih fit dibanding dengan 10 tahun yang lalu. Kenapa bisa fit? Itu benar-benar body, mind, and spirit jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisah, dan itu yang mendrive saya untuk saya bisa maju lagi ke depan. Jadi saya berobat itu ke rumah sakit Pluit di Jakarta Utara, dekat rumah saya di Kelapa Gading, rumah sakit Pluit Kelapa Gading, dan di situ saya dioperasi, kemudian diangkat tumornya karena tumor saya ada tumor mama, dan itu benar-benar mastectomy, dan yang itu kondisinya benar-benar radikal. Dan setelah itu saya, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak menjalani kemoterapi maupun juga radiasi. Yang saya lakukan adalah menata hidup saya dengan makanan. Jadi itu ada satu program detoksifikasi, dan
itu semuanya benar-benar kalau umpamanya sekarang bisa dikenal dengan whole plant-based diet. Jadi itu semuanya dengan sayur dan buah, bukan berarti di situ nggak ada karbohidrat, tapi penekanannya adalah makanan-makanan yang benar-benar fresh, yang dari Tuhan. Mostly itu adalah sayur dan juga buah, dan itu detoksifikasi kurang lebih 21 hari, dan saya ngejalanin itu kurang lebih 6 bulan. Saya lanjutkan lagi itu program, dan saya ngelihat itu benar-benar dari waktu ke waktu saya ngejalanin program itu, saya punya kulit itu kering sekali, khususnya di kaki. Jadi kalau umpamanya ibu-ibu, kalau umpamanya biasanya suka dikasih krim, dikasih apapun, tapi tetap aja itunya pecah-pecah. Jadi waktu itu pembantu saya bilang gitu, "Bu, kok kakinya pecah?" Saya bilang, namanya juga udah tua, saya bilang gitu. Tapi sebenarnya dalam hati saya yang paling dalam, iya ini kok nggak kembali normal. Nah waktu saya ngejalanin detoksifikasi itu hari ke-11, saya ngelihat kaki saya, wow, walaupun itu cuma indikasi yang paling simple, tadinya sawah yang nge-crack gitu ya, tapi itu benar-benar ada satu recovery, walaupun umpamanya kecil sekali, tapi saya ngelihat itu adalah satu indikasi bahwa makanan yang saya makan itu benar-benar yang tadinya sebelumnya itu saya udah bikin krim, saya pakai olive oil ataupun apapun yang saya pergi, itu tetap nggak kembali ke posisinya. Dan setelah hari ke-11 itu benar saya lihat, wow, bahwa makanan yang Tuhan ciptakan dengan begitu rupa itu menjadi pengobatan yang luar biasa buat saya. Dan di situ saya melanjutkan program kurang lebih hampir 6 bulan. Saya melanjutkan program itu dan saya merasakan satu perubahan yang luar biasa, karena kalau umpamanya kita tahu seluruh tubuhnya kita itu akan berganti selsnya kurang lebih 8-10 tahun, kecuali kornea mata sama sumsum tulang belakang, ada beberapa poin yang lain, tapi seluruh tubuh kita akan berganti setelah 8-10 tahun. Nah yang paling kecil yang saya bisa lihat adalah di kaki saya yang nge-crack itu hari ke-11. Saya bilang ini benar-benar satu keajaiban yang saya lihat bahwa makanan itu bisa menutrisi kita that's beyond our thinking ya, dan itu amazing. Jadi itu yang saya lakukan pertama. Kemudian yang kedua, dan ini nggak bisa juga dilepaskan, adalah stress level. Jadi stress level, saya belajar acupuncture ya, saya tanya sama lause saya, dia katakan selalu di kelas begini, setiap penyakit itu mulai dari emosi. Dan saya nggak ngerti waktu itu, saya tiap hari waktu saya di kelas, saya hanya nanya ada hubungan apa lause antara tubuh dan juga mind. Jawabannya cuma satu, kamu belajar aja, nanti kamu tahu. Setiap hari saya nanya jawabannya itu, saya juga pertanyaannya sama. Terakhir saya bilang gini sama si lause, gue udah bayar lu mahal, kenapa cuma jawaban itu aja? Pertanyaannya saat ini, terus kemudian dijawab dengan yang sama. Nah satu hari setelah saya selesai program segala macam, saya evaluasi diri saya. Saya punya 4 kali operasi. Pertama tumor, ini total anestesi. Pertama tumor, kedua tumor, ketiga tumor, keempat cancer. Jadi waktu saya evaluasi, ada apa nih ya di 4 event ini? Waktu pertamanya kondisinya apa? Terus yang kedua, papa mama saya meninggal dalam waktu 6 bulan. Kemudian yang ketiga, serah terima adik saya yang kejiwaan, karena kakak saya di Amerika, jadi saya yang tinggal di Indonesia yang harus take care adik saya. Dan itu menjadi satu stress level yang luar biasa. Di sini suami, di sini anak, di sini adik yang berhadapan satu rumah, dan itu benar-benar satu drama is never ending. Jadi itu salah satu stres saya yang luar biasa. Tapi 1, 2, 3 ini saya survive hanya tumor. Jadi waktu masuk keempat ada benjolan lagi di payudara saya. Saya pikir ininya movable, itunya bergerak. Jadi saya pikir oke, pasti ini juga tumor lagi. Tapi waktu itu benar-benar satu pergumulan yang luar biasa di usaha kami, khususnya suami saya itu mengalami cobaan dan dia ditipu sama rekan kerjanya. Kemudian satu-satunya aset yaitu kantor itu harus dijual. Di situ saya nggak terima secara pribadi. Tuhan, I give all the things to you Lord, tapi lo kok kasih gue kayak gini? Dan itu benar-benar menjadi satu pemikiran saya siang malam. Sampai satu hari saya katakan, kalau umpamanya ada tukang tagih yang nelfon saya, Bu, kalau umpamanya bulanannya ibu cicilannya nggak dibayar bulan ini, bulan depan kantornya dilelang. Dan setiap kali saya terima itu telepon, saya nggak sanggup. Sampai satu hari saya katakan, Tuhan, saya give up. Enakan saya mati deh. Tapi itu jadi setelah saya evaluasi ini ya, 1, 2, 3, dan 4, dan ini benar-benar menjadi satu pukulan yang luar biasa. Kalau staminanya kita oke, mungkin problem itu kita nggak impact ke dalam tubuh. Tapi kalau umpamanya stamina kita udah dengan drama yang begitu panjang, kemudian ada drama berikutnya dan staminanya drop, secara sistematis tubuhnya kita juga akan drop. Jadi itu antara mind, body, and spirit, dia nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi di situ saya ngelihat bahwa perubahan yang total bukan hanya dari makan, tapi juga dari spiritnya kita, dan dari mindnya kita, dan juga spiritnya kita. Jadi saya ngelihat ke depan untuk Bapak Ibu, apapun itu problem yang Bapak Ibu alamin, khususnya dari Headset Entertainment yang
yang nonton program ini, saya cuman katakan bahwa body, mind, and spirit itu kembali ke iman Bapak Ibu masing-masing. Saya sebagai seorang Kristen dan saya beriman akan Kristus, disitulah jangkar saya. Jadi ini adalah satu program yang luar biasa, khususnya dari Heset Entertainment, dan kiranya ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Bisa nggak? Saya kan udah masuk tahun ke-7 survive dari cancer. Ada beberapa pertanyaan kemarin dari webinar yang kami adakan setiap 2 minggu sekali di Areopagus Cancer Care. Bisa nggak cancer itu kembali lagi? Saya katakan bahwa cancer itu bisa datang sewaktu-waktu kalau memang kita kasih media untuk dia bisa bertumbuh. Kalau umpamanya media itu kita nggak kasih dia untuk bertumbuh, dia akan pass on. Jadi kita akan masuk ke step berikutnya. Jadi ada beberapa teman waktu angkatan saya, waktu sama-sama cancer, rumah sakit segala macam, itu ada yang udah pergi. Kemudian 2 minggu yang lalu saya ketemu satu bapak yang sama saya, beda 2 bulan lah ya. Kemudian ini dia masuk putaran 2 cancer. Jadi cancer itu bisa, ini menurut teori saya ya, ini bisa debatable, tapi ini pengalaman yang saya alami bahwa saya bisa survive sampai saat ini itu adalah benar-benar karena anugerah Kristus. Nggak ada lagi cara yang lain. That's a mandatory things yang saya harus katakan kepada teman-teman di Heset Entertainment. Jadi ini corona adalah pelajaran kedua buat saya yang benar-benar sangat berharga, karena waktu saya cancer, kemudian sekarang corona, that's two side of other things yang saya benar-benar saya bisa pelajari. Waktu saya cancer itu 7 tahun yang lalu, waktu kantor dijual, saya masih punya uang. Waktu corona itu sama sekali menghitung hari. Artinya apa? Itu benar-benar pelajaran yang luar biasa buat saya secara pribadi dan juga keluarga. Ketergantungan hidup kita kepada Kristus itu benar-benar membuat saya bisa rileks walaupun itu benar-benar menghitung hari. Artinya apa? Another week itu antara ada dan tiada. Jadi 1 minggu sebelum presiden mengatakan lockdown, kami supply produk ke hotel, restoran, juga bakery. Dan 1 minggu sebelumnya itu kita udah belanja. Jadi karena lebaran itu adalah masa panennya kami, jadi kami belanja duluan sebelum persiapan dan segala macam. Jadi lockdown, duitnya itu udah berupa barang. Jadi kita pikir, waktu itu kan sebelum Paskah, saya ingat banget, entar tanggal Paskah juga lewat nih, lockdown segala macam. Jadi kita punya pikiran yang, it's okay, kita masih punya persiapan. Tapi nggak taunya bukan Paskah, masuk lagi lebaran, masuk lagi ini segala macam. Jadi amunisinya udah nggak ada karena semuanya itu udah berupa barang. Dan di situ saya benar-benar, kita tinggal di Kelapa Gading ya. Jadi kalau umpamanya air tuh biasanya dari mata kaki, terus jam 10 naik ke lutut segala macam. Ini udah sampai di leher. Saya cuma lihat, wow Tuhan, ini tak lagi gue mati nih. Jadi kalau saya nggak punya iman yang sungguh total kepada Tuhan yang saya imani, itu pasti saya akan masuk ke putaran 2 cancer. Jadi itu yang saya pelajari. Jadi waktu itu saya bilang, saya sharing sama suami saya, kemudian apa segala macam, apa nih resources yang kita ada, yang kita bisa manage, yang kita bisa kembangkan. Suami saya consultant, kemudian juga trainer, dan pada saat itu semua consultant ataupun pemainnya trainer, pelatihan mana ada? Nggak ada sama sekali. Jadi kita buka Zoom, tapi ya itu sangat limited sekali. Jual kue, dan itu benar-benar sangat limited. Jadi saya katakan saya bisa cancer, survive, kemudian dengan corona, dan sampai saat ini saya melihat bahwa yang paling utama untuk setiap kehidupan kita yang paling hakiki, waktu kita mengalami satu cobaan yang Tuhan izinkan, itu adalah penyerahan diri yang total. Itu yang saya bisa share, bahwa saya menjalani food, nutrisi, dan kita juga ada program, ada beberapa teman juga, karena kita nggak punya tempat. Saya ada di rumah, itu ada klinik akupuncture, dan juga kalau umpamanya ada beberapa orang yang sharing sama saya untuk belajar bagaimana sih hidup yang sehat, karena itu nggak bisa dibilang tipsnya gimana, triksnya gimana, karena untuk ngekat itu lidah, itu harus belajar. Karena apa? Karena drive-nya kita itu tinggi sekali, karena tubuhnya kita ini kan adalah living organism yang sama-sama hidup dengan microbiome yang ada di usus kita, itu juga sama-sama apa yang kita makan, dia juga makan. Terus kemudian tiba-tiba kita rubah dengan makanan yang lain, dia juga akan teriak. Tubuh juga record bahwa apa yang kita kasih makan, dia juga akan teriak. Contohnya gini,
kita biasa kasih dia makan gula, dia pasti akan nyari gula. Jadi ada satu pasien saya itu, saya bilang, Bu, nggak boleh ya ini, dan kemudian dia break the rules, tapi itu akan diulang lagi. Jadi benar-benar membentuk lidah ini, karena setiap sel di dalam tubuhnya kita itu punya waktu. Jadi kayak umpamanya lidah itu pembentukannya 10 hari. Usus di lambung kita itu kurang lebih 3-5 hari. Jadi tinggal tergantung apa yang kita mau manage. Jadi semuanya itu perlu waktu. Jadi kalau umpamanya dikatakan gimana tips and trick, saya bilang sih yang paling utama adalah mindset kita untuk settle down dengan Kristus. Kemudian juga kita harus nata hidup kita dengan makanan, dan itu juga ada pelajarannya. Kemudian juga emosinya kita. Jadi ini body, mind, and spirit nggak bisa disatukan, dan anchornya adalah salib Tuhan. Areopagus Cancer Care setiap 2 minggu sekali itu mengadakan satu free webinar. Jadi di situ ada refleksi iman, kemudian juga ada kesaksian dari beberapa cancer survivor, kemudian juga ada ceramah kesehatan. Jadi ini adalah bagian dari pelayanan kami untuk berbagi bahwa sehat itu gampang kok. Sehat itu makanan yang kita makan salah satunya adalah bisa mempengaruhi tubuhnya kita, bukan hanya sekedar kita kenyang, tetapi lebih untuk kesehatan. Dengan kondisi saat ini di mana kita nggak tahu ada perkembangan apa lagi ya, dengan virus yang bergerak sebegitu cepat, yang paling utama adalah makanan yang kita makan. Dan pelayanan ini benar-benar satu pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami bersyukur untuk pelayanan ini ada beberapa orang yang sudah terima Kristus secara pribadi dalam pelayanan ini, dan kami bersyukur bahwa pelayanan ini benar-benar bisa dipakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Areopagus Cancer Care itu benar-benar pelayanan untuk persekutuan ya, baik untuk teman-teman yang cancer maupun juga yang udah recovery dan keluarganya. Karena pertanyaan tuh banyak banget dari keluarga, bisa ini enggak, bisa itu enggak, segala macam. Itu terus kemudian itu kami adakan setiap 2 minggu sekali melalui Zoom seminar. Dan secara pribadi kami juga ada buka treatment, itu counseling, kemudian juga untuk treatment teman-teman yang cancer, dan juga kita ada acupuncture. Jadi ini adalah bagian pelayanan khusus dari saya, dan saya bersyukur ada beberapa teman yang ikut detoksifikasi dengan kami, dan kami punya rencana itu mungkin Agustus kami akan adakan health camp, dan di sana itu benar-benar kita belajar tentang bagaimana sih makan yang sehat, terus kemudian makanannya apa aja, karena itu benar-benar ada frameworknya dari waktu ke waktu. Terus kemudian kita juga belajar firman Tuhan di health camp tersebut, kemudian juga ada cooking demo. Jadi itu kami punya rencana bulan Agustus kami akan buka health camp. Cara hidup sehat yang saya alamin selama 7 tahun terakhir itu adalah satu, makan serat yang tinggi yaitu 25 gram sehari. Kemudian juga mindsetnya kita, pengenalan kita akan Tuhan dan penyerahan yang total akan Tuhan. Dan kemudian itu jadi satu holistik yang luar biasa. Dan kami mengajak juga umpamanya Bapak Ibu kalau umpamanya ada pertanyaan atau apapun, di Areopagus Cancer Care kita ada treatment, itu detoksifikasi maupun juga klinik acupuncture, baik untuk kesehatan maupun juga untuk kecantikan. Tapi ini proses ya, satu dengan yang lain. Kadang-kadang orang itu hanya maunya instan, sekali 2 kali, wah saya udah makan sehat segala macam. Tapi ini proses the whole life khususnya untuk makan. Jadi saya bilang setelah 6 bulan kemudian apakah saya tetap melakukan pola hidup sehat? Saya tetap melakukan pola hidup sehat, tetapi ada waktu-waktu tertentu di mana saya perlu sosialisasi dan saya harus makan keluar. Saya juga nggak bisa bilang, wah saya nggak makan ini, saya nggak makan ini, enggak. Jadi saya tetap makan dengan kondisi yang biasa, tapi setelah saya di rumah, saya mengatur hidup saya kembali lagi dengan pola yang sama. Jadi itu yang saya bisa share, bahwa pola hidup yang sehat itu adalah satu keharusan, dengan mandatori yang paling gampang dilihat itu adalah serat. Kebutuhan serat kita sehari adalah 25 gram untuk wanita dan 35 gram untuk pria. Kalau kebutuhan ini dicukupi, in and out di dalam tubuhnya kita itu akan move. Seringkali kita hanya mikirin apa yang masuk, tapi kita nggak mikirin apa yang keluar dari tubuh kita. Jadi ini jadi satu kesatuan bahwa serat itu menjadi komponen yang luar biasa untuk menyelaraskan harmoni di dalam tubuhnya kita. Jadi kalau umpamanya ada Bapak Ibu ada pertanyaan khususnya dari teman-teman Headset Entertainment, boleh menghubungi kami di Areopagus Cancer Care. Itu ada acupuncture treatment dan juga detoksifikasi. Terima kasih.